Penampilan Eyang Prabowo Subianto di acara diskusi Mata Najwa di UGM boleh dikata gagal total. Benar-benar gagal total. Yang pertama, beda dengan dua calon presiden lainnya, Pak Anies Baswedan dan Mas Ganjar Pranowo, yang tampil lincah di atas panggung. Kalau Eyang Wowo ini buat presentasi saja, dia harus dibantu dengan sebuah podium. Kita semua sudah tahu kenapa harus ada sebuah podium di situ. Kita nggak bodoh kan? Walau sesumbar mengaku bisa pidato sampai 3 jam lamanya, tapi faktanya buat presentasi selama 10 menit saja, Eyang Prabowo ini harus dibantu dengan sebuah podium buat membantunya berdiri tegak. Bisa jadi, kalau harus bicara tanpa podium, Eyang Prabowo ini bakal oleng. Dan presentasinya ini benar-benar jadul juga. Bahkan di satu bagian pidatonya, mungkin karena sudah kelelahan ya, Eyang Prabowo terlihat hanya membaca teks yang ada di hadapannya. Intonasinya dibuat menggelegar, tapi semua penonton yang hadir paham kalau Eyang Prabowo cuma sanggup membaca saja. Mungkin nih, dia sudah tidak bisa lagi mengingat apa yang harus dipidatokannya, walaupun cuma hanya 10 menit saja. Yang kedua, kegagalan Eyang Prabowo yang kedua, dia jelas-jelas gak sanggup menahan emosinya. Sikap temperamentalnya langsung mencuat, walaupun Mbak Najwa Shihab baru melempar pertanyaan kritis yang menurut saya biasa saja. Sewaktu terdesak soal dugaan politik yang dilakukan oleh temannya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Eyang Prabowo benar-benar out of control. Makanya dia harus menari-nari dan menggerak-gerakkan badan dan tangannya. Mungkin nih, ini suatu kemungkinan ya. Mungkin Eyang Prabowo memang harus menari-nari ketika amarahnya mulai memuncak. Ini supaya dia nggak sampai menampar dan mencekik lawan bicaranya di muka umum. Ini mungkin cara Eyang Prabowo untuk mengalihkan energi luapan amarahnya yang sudah tidak terbendung lagi. Penampilan Eyang Prabowo yang emosian ini di acara di UGM tersebut dan juga keras kepalanya dia, ini seperti mengkonfirmasi isu yang belakangan ini beredar luas, yakni dia pernah ngamuk sampai-sampai menampar dan mencekik seorang wakil menteri. Kalau melihat dari penampilan Eyang Prabowo di UGM, rasanya kita nggak bakalan heran ya, kalau kejadian menampar dan mencekik wakil menteri itu benar-benar memang pernah terjadi. Gimana? Bener gak? Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Rini Budoyo mengenai Prabowo Subianto, bahwa Prabowo Subianto ini tampak sekali tidak tahan emosi dalam acara Najwa Shihab. Memang tidak asing lagi bahwa Prabowo ini sudah dicap bahwa Prabowo memang sikap temperamen. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat informasi yang sangat menarik. 5 topik debat panas Anies PS Prabowo PS Ganjar di kantor KPU. Debat perdana calon presiden beserta pemilu umum presiden dan wakil presiden 2024 sampai 2029 telah digelar di halaman kantor KPU Jakarta Selasa 12 Desember 2023 malam. Terdapat sejumlah momen di mana para kandidat saling serang dalam isu-isu tertentu, mulai dari demokrasi di mana terdapat pemerintah dan oposisi hingga putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan beberapa waktu lalu. Berikut adalah rangkumannya. Anies, Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari keputusan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, hal tersebut membuktikan Prabowo tidak tahan menjadi bagian oposisi. Dalam paparannya, di mana mengatakan dalam sebuah proses demokrasi adalah pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat, dan ketika proses pengambilan keputusan dilakukan, bila ada oposisi, maka ada salah satu pandangan berperspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat, kata Anies Baswedan.
Sayangnya, menurut Anies tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan untuk jadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Lanjutnya, Prabowo ke Anies. Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Cara Prabowo menanggapi perdebatan Anies soal demokrasi membuat heboh suasana debat. Hal tersebut berawal ketika Anies menuturkan bahwa rakyat tidak percaya dengan demokrasi Indonesia saat ini. Alasannya adalah tidak ada kebebasan berbicara hingga kurangnya oposisi. Apa jawaban Prabowo? Mas Anies, ujar Prabowo yang disambut riuh oleh penonton di halaman kantor KPU Selasa 12 Desember 2023. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih menjadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang usung Bapak, jelas Prabowo Subianto. Tampaknya Pak Prabowo sudah mulai emosi. Menurut dia, kalau bukan karena demokrasi, tidak mungkin Anies menjadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies. Anda di rumah saya, Anda oposisi, Anda terpilih paparnya. Anies singgung Prabowo diuntungkan putusan MK. Anies berdebat dengan Prabowo perihal putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan beberapa waktu lalu. Putusan MK itu lantas dinilai tidak diwarnai pelanggaran etik berat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, menurut Anies, Prabowo tetap mendaftar bersama Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 13 November 2023 yang lalu. Anies bertanya perasaan Prabowo ketika ada permasalahan etik dalam keputusan itu. Merespon hal itu, Prabowo mengatakan ada beberapa perspektif dalam permasalahan itu. Jadi tentu saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etik sudah diambil tindak dan keputusan waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakannya. Namun demikian menurut Prabowo itu pun masih diperbedakan karena yang bersangkutan masih meresponnya. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat diubah. Ya, saya laksanakan. Dan kita bukan anak kecil lagi, Mas Anies. Anda juga paham ya. Sudahlah, kata Pak Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan apabila rakyat tidak suka Pak Prabowo Gibran, tidak usah dipilih dalam pemilu nanti. Pak Prabowo mengaku tidak takut tidak punya jabatan, tetapi bisa berkali-kali mencalonkan diri, tetap kalah. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini, ujar Prabowo. Menanggapi jawaban Prabowo, Anies menilai fenomena orang dalam menyebalkan. Ada fenomena itu di seluruh Indonesia sehingga membuat meritokrasi tidak berjalan karena etik luntur. Namun demikian, Anies tidak menjabarkan ordal yang dimaksud dalam konteks putusan MK. Prabowo sindir Anies soal polusi. Susah kalau salah angin. Prabowo beradu argumen dengan Anies terkait populasi di Jakarta. Mulanya, Pak Prabowo menanyakan kepemimpinan Anies selama 5 tahun di Jakarta dengan anggaran mencapai 80 triliun. Namun Prabowo menilai Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi.
Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus tetapi kurang akurat, ujar Anies menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Anies mencontohkan suatu daerah tidak ada COVID-19 lantaran ada alat tes menanggapi hal tersebut. Prabowo menegakkan kalau dirinya bertanya soal polusi, bukan soal COVID. Saya tidak tanya soal itu. Nah, Anies lantas melanjutkan penjelasannya, kalau pemerintah provinsi ketika itu memasang alat memantau polusi udara, jika masalah polusi bersumber dari di dalam Jakarta, maka konsisten akan selalu kotor. Tetapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa Minggu pagi Jakarta yang sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tidak punya KTP, angin tidak punya KTP. Angin itu bergerak dari sana ke sini. Ketika polutan PLTU mengalir ke Jakarta, maka Jakarta adalah indikator polusi udara. Ketika angin bergerak ke Lampung, ke Sumatera, ke Laut Jawa, di sana tidak ada monitor, maka Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problem dalam kota saya, maka konsisten tiap waktu kita punya masalah. Konsisten tiap waktu yang kita punya masalah polusi. Oleh karena itu, Anies membeberkan langkah-langkah yang dilakukan, yaitu mengendalikan emisi, elektrifikasi kendaraan umum, dan konversi kendaraan umum. Nah, teman-teman mungkin lebih tahu, lebih paham hal yang disampaikan perdebatan hal tersebut. Kalau kita lihat perdebatan dalam 3 calon presiden ini, tentu kalau Ganjar memang lebih santai dalam penyampaian dan tidak ada nampak sekali perdebatan karena artikulasi intonasi Ganjar sangat dipercaya oleh masyarakat. Kalau kita bandingkan soal Anies dan Prabowo Subianto, tampak sekali memang selalu beradu argumen, selalu mencari kebenaran. Nah teman-teman, dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.